Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Seperti biasa, ketika akhir bulan aku akan buat evaluasi keuangan aku lagi. Dan untuk di bulan ini aku akan buat evaluasi keuangan aku untuk gaji Juni ya teman-teman. Ngomong-ngomong, aku udah lama banget ya nggak upload YouTube karena agak sedikit sibuk dengan mengurus anak di rumah karena akhir-akhir ini tuh anak aku nggak mau ditinggal gitu teman-teman. Jadi aku agak sulit untuk tag videonya teman-teman. Jadi untuk upload di YouTube aku sekarang agak jarang ya. Tapi untuk di akhir bulan ini seperti biasa aku akan selalu menyempatkan untuk buat evaluasi keuangan aku ya teman-teman. Pokoknya untuk budgeting bulanan dan juga evaluasi itu pasti aku menyempatkan waktu untuk membuat videonya. Karena menurut aku dua hal yang aku lakukan setiap bulan ini yang paling penting sih teman-teman, yaitu budgeting dan juga evaluasi. Jadi untuk keuangan aku di bulan Juni, alhamdulillah masih ada sisa, tapi aku nggak tahu berapanya ya teman-teman, jadi disimak terus videonya. Dan tentunya kenapa masih ada sisa pasti nggak lepas dari pengorbanan aku atau dari cara berhemat aku ya teman-teman. Karena menurut aku pos-pos pengeluaran yang selalu aku buat di budgeting itu bener-bener minimal banget untuk kehidupan di masa sekarang. Jadi kalau misalnya ada sisa setiap posnya itu berarti aku bener-bener hemat banget teman-teman untuk mengelolanya. Nah di sini seperti biasa aku buat tabelnya dulu ya teman-teman. Sederhana aja nggak pernah berubah, selalu seperti ini setiap bulan ya. Lalu selanjutnya aku mulai isi dari kolom deskripsi dulu, mulai dari belanja bulanan sampai dengan sisa gaji aku tulis di sini ya teman-teman. Akhir-akhir ini sisa gaji aku itu lumayan besar-besar ya teman-teman setiap bulannya. Bisa teman-teman lihat sendiri di video evaluasi aku. Itu karena aku punya tujuan yang harus aku capai gitu teman-teman. Banyak tujuan keuangan yang ingin segera aku selesaikan, tapi berhubung pemasukannya segitu-gitu aja, karena aku nggak bisa bantu suami juga ya teman-teman, aku cuman ibu rumah tangga. Jadi aku pikir salah satu caranya itu supaya cepat tercapai ya dengan cara aku berhemat gitu teman-teman. Nah lanjut ke videonya, aku mulai isi budgetnya ya teman-teman. Ini tinggal dipindahin aja dari catatan budgeting aku. Lalu selanjutnya aku isi sebenarnya dan juga selisih seperti biasa. Lanjut lagi ke cerita aku ya teman-teman. Kita nulis sambil cerita aja nggak apa-apa. Oh iya, untuk kolom sebenarnya itu tinggal dipindahkan aja dari dompet pintar aku ya teman-teman. Catatannya ada di situ. Nah lanjut ke ceritanya atau ke sesi curhatnya ya teman-teman. Jadi aku itu punya tujuan yang lumayan besar. Setelah kemarin dana darurat itu aku selesaikan, aku ini punya tujuan untuk mengumpulkan dana renovasi rumah yang lumayan banyak banget menurut aku. Entah kapan terkumpulnya, tapi aku bener-bener super hemat untuk sekarang. Jadi aku lebih menunda kesenangan dulu untuk mencapai tujuan keuangan aku. Aku di sini cuma share ya teman-teman. Jadi aku nggak nyuruh teman-teman untuk ikutin langkah-langkah aku dalam mengatur keuangan atau untuk berhemat segala macam. Aku nggak menyarankan. Pokoknya kita itu menjalankan keuangan kita masing-masing sesuai dengan keadaan kita masing-masing ya teman-teman. Oh iya, untuk belanja bulanan itu budget aku kan 400.000, tapi aku habis 413.500 gitu kalau nggak salah. Nah untuk di kolom sebenarnya aku ganti jadi 400.000 aja ya teman-teman, karena 13.500-nya itu aku ambil di belanja harian. Mungkin teman-teman banyak yang nanya juga untuk belanja harian itu kok sedikit banget. Jadi teman-teman aku itu masih ikut sama orang tua. Terus aku itu menghandle untuk belanja bulanan, untuk bayar listrik, dan untuk membeli beras aja. Sedangkan untuk kebutuhan harian itu kayak untuk masak itu dari orang tua aku. Jadi kita itu bagi tugas gitu teman-teman. Alhamdulillah banget, pokoknya orang tua aku itu mensupport aku untuk cepet nabung aja. Jadi nggak perlu menanggung semua pengeluaran yang ada di rumah ini gitu guys. Aku juga lumayan bingung sih kalau nulis budgetingnya, karena teman-teman apalagi yang baru mampir di channel aku pasti selalu nanya, kok itu belanja harian sedikit, kak kok nggak ada belanja lauk pauk segala macem. Nah aku juga lumayan bingung sih jawabnya guys. Tapi di setiap video itu pasti aku akan bahas walaupun sedikit untuk masalah itu. Semoga teman-teman paham dan mengerti ya.
Nah, lanjut lagi ke videonya. Di sini aku udah keluarin semua uang yang ada di dompet pintar ya, teman-teman. Ini aku mau hitung dulu sesuai atau tidak dengan sisa gaji atau dengan catatan yang tadi aku tulis. Jadi catatan dan juga fisiknya itu harus sama ya teman-teman. Tadi itu aku tulis sisa gajinya itu 861.500 ya teman-teman. Tapi ternyata di sini itu ada perbedaan. Mungkin aku salah nulis nih kayaknya. Jadi aku langsung koreksi lagi apa yang aku catat ya teman-teman. Dan ketemulah ternyata pengeluaran istri itu ada yang gak kecatat 50.000 teman-teman. Jadi aku ganti ya di kolom sebenarnya, yang terpakai itu jadi tambah 50.000. Lalu untuk selisihnya berarti dikurangi 50.000. Jadi total selisih yang aku punya di bulan ini adalah 811.500 ya teman-teman. Dan juga cocok dengan sisa uang yang aku pegang ini. Lalu selanjutnya aku mau kelompokkan uang ini dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Karena aku mau catat di kolom catatan di evaluasi gaji bulan Juni ini. Jadi aku mau catat mulai dari yang 50.000, 20.000 sampai dengan yang koin itu uangnya dipakai untuk apa aja atau untuk masuk ke challenge apa aja teman-teman. Dimulai dari nominal yang 50 ribuan ya teman-teman. Aku catat di sini semuanya untuk holiday, untuk isi tabungan holiday. Lalu untuk nominal 20 ribuan aku isi untuk the power of 20 ribu. Lalu selanjutnya aku mau isi untuk 2 ribuannya. Jadi untuk 2 ribuan itu pasti masuk ke the power of 2000 ya teman-teman. Dan lumayan untuk di bulan ini aku dapat agak banyak. Jadi aku bisa isi challenge-nya lumayan ya untuk di bulan ini. Lalu selanjutnya aku juga punya tabungan random yang di amplop itu. Jadi aku masih ada amplopnya. Nah, ini untuk tabungan random ada sisa 94.000. Jadi aku mau tulis di catatan ini 94.000-nya untuk nabung random. Dan yang terakhir itu untuk koin seperti biasa aku masukin ke celengan 1000-an dan juga 500-an punya aku ya teman-teman. Jadi semua catatannya sudah tercatat dengan benar dan juga balance. Lanjut aku mau isi sinking fund aku yang holiday ya teman-teman. Jadi tabungan holiday ini mau aku selesaikan secepatnya. Untuk tabungan holiday ini aku isi dari sisa gaji terus ya teman-teman setiap bulannya. Untuk di bulan ini alhamdulillah aku bisa isi 450.000 ya teman-teman. Sebenarnya aku itu jarang banget liburan, walaupun liburan itu paling mentok ya ke pusat kota aja teman-teman, kayak ngebakso atau apa itu tuh udah cukup menurut aku. Tapi kalau nyiapin budgetnya aja juga nggak apa-apa kali ya teman-teman, karena kalau misalnya nanti nggak kepake juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan selesai untuk evaluasi aku di bulan ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum.